berkembang. Sekarang, Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu tumbuh dan apa itu berkembang. Yang pertama yaitu tumbuh. Nah, pengertian tumbuh itu adalah perubahan fisik. Contohnya, seperti udin yang dulunya rendah, sekarang menjadi lebih tinggi. Dan yang kedua, yaitu berkembang. Nah, di sini berkembang adalah perubahan sifat. Seperti misalnya Rara yang dulunya masih balita, sekarang berkembang menjadi anak-anak. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, untuk tugasnya, Ibu minta kalian berdiskusi dan menuliskan pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang ada pada diri kalian. Oke, apakah sudah selesai? Sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok, satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke semuanya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Pertemuan kita lanjutkan minggu depan. Sekarang kita tutup pertemuan ini dengan doa. Mari semuanya kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang kejujuran dan keadilan. Tentunya kalian di sini bertanya-tanya, apa sih itu kejujuran dan keadilan? Kenapa sih kita harus bertindak jujur dan adil? Sebelum Ibu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejujuran dan keadilan, Ibu mau kalian membuka kitab suci kalian baca Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Baik, Ibu akan menjelaskan. Kejujuran dan keadilan itu memiliki arti yang tidak jauh berbeda, karena tindakan kejujuran dan keadilan itu berdasarkan hati nurani kita sendiri. Kejujuran adalah suatu sikap lurus hati, tidak berbohong, baik itu kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Sedangkan keadilan adalah tidak bersebelah dan memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Dan dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10, tentunya kalian sudah melihat tampak dari perbuatan tindakan tidak jujur dan adil, yaitu adalah kematian. Kenapa kematian? Karena ketika Ananias dan istrinya melakukan tindakan tidak jujur dan adil, berarti mereka menuju pada kehancuran dan kematian. Mungkin bisa saja mereka menipu para rasul ketika mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya, tetapi mereka tidak bisa menipu Tuhan dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kenapa Ananias dan istrinya dihukum mati atas perbuatan tindakan mereka karena tidak jujur dan adil. Misalnya di dalam keseharian kalian melakukan tindakan tidak jujur. Misalnya kamu belanja di warung, sisa uang dari belanjaan itu kamu ambil, tetapi kamu bilang kepada ibumu itu harga pas. Mungkin ibumu tidak tahu, tetapi Tuhan dan Roh Kudus tahu atas tindakanmu. Maka kamu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan nantinya. Itu tidak langsung terlihat pada saat kalian melakukan tindakan itu, ya. Dan ketika kalian melakukan tindakan tidak adil, misalnya seperti ketika kamu memiliki 2 orang adik di rumah, kamu membeli kue 1, tetapi kamu membaginya tidak rata, itunya artinya kamu melakukan tindakan tidak adil. Jadi kesimpulannya, ketika kamu melakukan tindakan tidak adil dan tidak jujur, mungkin orang yang kamu tipu, mereka tidak tahu apa yang kamu lakukan, tetapi Tuhan tahu atas tindakan kamu. Ya, baiklah, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Kita langsung saja ya masuk ke materi kita. Materi kita adalah pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kita awali dulu dengan bertanda salib. Kita lakukan secara bersama-sama ya. Dalam
Itu sudah termasuk pertumbuhan, di mana dari dia masih bayi, dia masih kecil, menjadi anak-anak dia sudah mulai tumbuh besar, terutama pada badannya yang berubah, berat badannya, tinggi badannya. Terus perkembangannya apa? Dari gambar ini kita bisa lihat, dari dia anak-anak, dia belum bisa berjalan. Kemudian perlahan-lahan dia bisa berjalan. Itu sudah termasuk perkembangan yang terjadi pada anak ini. Dari dia tidak bisa berjalan, dia bisa berjalan. Dari dia tidak bisa bicara, dia bisa bicara. Itu adalah perkembangan. Nah, sekarang ibu mau tanya ke kalian semua ini. Menurut kalian, pertumbuhan dan perkembangan apa yang terjadi pada diri kalian sendiri? Ada yang mau coba jawab? Pertumbuhan yang terjadi pada kita semua ini, kita lihat dari kita masih kecil, kita tidak bisa berjalan. Akhirnya kita bisa berjalan. Itu perkembangan dari kita kecil, kita jadi tumbuh besar. Itu termasuk pertumbuhan. Kalian sudah bisa bersekolah, bisa berjalan, bisa membaca, bisa menulis. Kalian sudah bertambah tinggi, bertambah besar. Itu semua adalah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kalian. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini itu terjadi karena ada bantuan dari pihak lain. Siapa yang membantu kita dalam pertumbuhan dan perkembangan kita? Yaitu orang tua, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, guru kita, dan semua orang yang kita jumpai. Itu membantu kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada diri kita. Nah, yang membantu kita dalam pertumbuhan dan perkembangan kita juga, yaitu adalah Tuhan. Di mana Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepada kita, sehingga kita pada hari ini boleh sekolah lagi, boleh dikasih kesempatan ketemu dengan teman-teman. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa kita bersyukur? Kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Anak-anak, selain berdoa, kita juga harus mempertanggungjawabkan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kita. Mempertahankannya lewat apa? Lewat belajar, berlatih, menghormati orang tua, menghargai teman. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita. Apakah sudah paham? Oke. Pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Kita tutup dengan bertanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Berdoa ulang. Sebelum kita masuk mata pelajaran kita pagi hari ini, materi kita pada pagi hari ini adalah citra Allah yang unik. Di sini ada yang sudah tahu citra Allah yang unik? Kalau belum tahu, Ibu akan jelaskan pada kalian ya. Kita masuk pada materi. Aku pribadi yang unik, atau manusia pribadi yang unik. Manusia yang unik, seperti yang kita ketahui, Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda, tetapi serupa dengan Allah. Kenapa Allah itu menciptakan manusia itu unik? Karena Allah ingin manusia itu berbuat baik. Manusia ciptaan yang unik adalah cipta Allah yang sudah sering kita dengar dalam pelajaran agama. Namun sangat penting di situ kita pahami yang sangat mendalam. Sebab hal itu merupakan pengakuan iman yang paling mendasar bagi manusia di hadapan Allah.
Baiklah anak-anak, pribadi yang unik itu contohnya gini. Setiap manusia mempunyai pribadi yang unik. Contohnya, si A mempunyai pribadi yang sendiri, si B juga mempunyai pribadi yang sendiri. Maka dari itu, Allah itu menciptakan manusia itu mempunyai karakter yang berbeda, tetapi tetap serupa dengan Allah. Baiklah, kalau sudah paham semua tentang keunikan diri atau keunikan manusia, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan ya. Apa itu keunikan diri? Itu pertama. Kedua, kenapa bisa terjadi keunikan diri? Saya persilakan berkelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang sampai 5 orang ya. Jawabannya bagus-bagus semua. Ibu sangat terima kasih kepada kalian karena sudah bekerja sama dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa.